everyone, saya di sini akan berdiskusi tentang sejarah perkembangan ilmu bahasa, linguis, dan tugas linguis. Sebelum membahas lebih luas mengenai sejarah perkembangan ilmu bahasa, menurut Mahsun 2010 menjelaskan bahwa untuk menyelami asal-usul pertumbuhan ilmu linguistik, kita harus melihat bagaimana peran penting yang dimainkan oleh peradaban Yunani kuno. Mengapa tercetus pendapat seperti itu? Hal ini dikarenakan dua alasan kuat. Yang pertama, para pemikir Yunani telah memberikan dasar awal yang sangat penting untuk kajian linguistik dalam arti yang lebih luas di Eropa melalui pemikiran mereka tentang bahasa dan permasalahan yang terkait dengan linguistik. Alasan kuat yang kedua yaitu penelitian linguistik yang dilakukan oleh Yunani kuno membentuk warisan berkesinambungan dalam bidang keahlian tersebut hingga masa sekarang. Koneksi dalam pengembangan ilmu ini diwujudkan dalam interaksi dialogis antar para ahli yang dengan sadar memberikan tanggapan terhadap karya-karya pendahulu mereka. Pendapat ahli lain juga memaparkan bahwa ilmu linguistik yang kita pelajari saat ini bermula dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani, tepatnya abad ke-6 sebelum Masehi. Secara garis besar, studi tentang bahasa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tata bahasa tradisional, dan yang kedua, linguistik modern. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang tata bahasa tradisional. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi, Alexandria menjadi pusat bahasa penelitian dengan perpustakaan besar. Kaum Alexandrian berlanjut dari kerja kaum Stonik dalam membangun tata bahasa Yunani. Dionysius Trax pada akhir abad kedua sebelum Masehi membuat aturan tata bahasa sistematis. Pengaruh tata bahasa Yunani meluas hingga Romawi dan bahasa Latin. Bahasa Latin memainkan peran penting di pendidikan dan agama Kristen pada abad ke-13 hingga ke-15. Penelitian bahasa di Eropa juga dimulai pada masa itu. Tradisi tata bahasa Yunani Latin berdampak di seluruh Eropa, dunia Arab, dan di India melalui ahli seperti Panini yang menciptakan tata bahasa Sanskerta. Nah, yang kedua yaitu linguistik modern. Pada abad ke-19, fokus linguistik adalah pada bahasa-bahasa yang berhubungan dan linguistik komparatif historis untuk memahami hubungan kekerabatan bahasa Eropa. Linguistik abad ke-20 di sisi lain merambah penelitian bahasa di seluruh dunia, termasuk Amerika, Afrika, dan Asia. Di abad ini, pendekatan strukturalis dan kemudian fungsionalis menjadi penting, serta tata bahasa dibagi menjadi mikro, makro, dan sejarah linguistik. Penelitian teoritis berkembang, otonomi ilmiah muncul, dan prinsip utamanya adalah deskripsi dan penelitian sinkronis. Sementara itu, Suparno 2002 menjelaskan bahwa sejarah perkembangan ilmu bahasa pada dasarnya dapat dikatakan bermula dari dua dunia, yaitu perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dan dunia timur. Secara kebetulan juga, awal mula sejarah bahasa di dunia barat dan dunia timur itu hampir bersamaan masanya, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat diawali dari Yunani kuno, sedangkan sejarah awal perkembangan ilmu bahasa di dunia timur diawali dari India. Nah, kita bahas lebih lanjut. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Pada masa Romawi, bahasa Latin mengadopsi sistem bahasa Yunani.
Donasius dan Priscianus, ahli tata bahasa terkenal di era itu. Pada abad pertengahan, bahasa Latin tinggi, namun abad ke-16 menandai pemahaman untuk mempelajari bahasa sendiri, tapi masih dalam kerangka Latin. Pada awal abad ke-19, ilmu bahasa komparatif hanya membandingkan kata-kata. Awal abad ke-20, buku Cross the Linguist General oleh Saussure membawa revolusi, mengubah pendekatan ilmu bahasa. Konsep-konsep Saussure ini menjadi kunci dalam penelitian bahasa dan dipengaruhi beberapa bidang. Sementara perkembangan ilmu bahasa di dunia timur dimulai dengan Panini, pengarang Pikarana, buku tata bahasa Sanskerta yang sangat teliti. Buku ini disusun dengan tujuan agama untuk menjaga pengucapan yang benar dalam doa dan mantra yang diyakini memiliki konsekuensi besar. Oleh karena itu, pengucapan dan fonologi bahasa Sanskerta dipelajari dengan tekun. Hasilnya adalah sistem tulisan dan bunyi yang sangat lengkap. Hal ini mengagumkan para ahli bahasa, karena pada zamannya tata bahasa Sanskerta setara dengan pendekatan strukturalis yang muncul di barat pada abad ke-19. Dan awal abad ke-20, Panini dianggap sebagai tokoh bersejarah dan dihormati oleh para ahli bahasa di seluruh dunia. Cukup itu pembahasan sejarah ilmu linguis. Kita akan berpindah kepada linguis dan tugas linguis. Apa sih linguis itu? Dalam bahasa Indonesia, ahli linguistik disebut linguis, yang dipinjam dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu linguist, yang artinya seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa. Sebaliknya, sebagai istilah ilmiah, linguis artinya sebagai ahli bahasa. Jelaslah bahwa orang yang fasih dalam beberapa bahasa tidak mutlak perlu sama dengan orang yang ahli linguis. Jadi, linguis dan orang yang bisa banyak bahasa itu berbeda. Linguis adalah orang yang belajar, orang yang meneliti bahasa, sedangkan orang yang pandai berbahasa itu bukan linguis tetapi poliglot. Dikarenakan itu, perlu dibedakan kata Inggris linguis dengan bahasa sehari-hari istilah linguis atau ahli linguistik. Itu berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, apa sih sebenarnya tugas linguis itu? Yang pertama yaitu menyelesaikan deskripsi atau pembandingan yang terperinci mengenai bunyi-bunyi, bentuk-bentuk, dan kosakata suatu bahasa, termasuk bahasa-bahasa yang tak tertulis atau belum pernah dideskripsikan. Nah, yang kedua, mengadakan studi komparatif atas dua bahasa atau lebih untuk menentukan kekerabatannya. Sedangkan yang ketiga yaitu menentukan hakikat dan taraf variasi dialek dalam suatu bahasa. Nah, yang keempat yaitu mengadakan studi mengenai sejarah bunyi-bunyi, bentuk-bentuk, dan kosakata suatu bahasa. Yang terakhir yaitu mengembangkan teori umum mengenai linguistik. Cukup sudah penjelasan saya mengenai sejarah linguistik, linguis, dan tugas linguis. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.